Episode 1606-1610. Bab 1606, apakah kamu ingin hidup? Ekspresi Zuan menjadi gelap. Dia berganti pakaian dan kembali ke tempat pertemuan utusan bordir, mengumpulkan semua personel terkait. Apakah penyelidikan Tuan Eleven membuahkan hasil? Xiao Jianren bertanya sambil menangis. Saya merasa bersalah dan cukup menyesal karena pemimpinnya telah bekerja keras di luar, tetapi saya tertidur lelap. Zhang Zitong memperhatikan masih ada embun di pakaian Zuan, yang menunjukkan bahwa dia jelas telah berlari sepanjang malam. Dia merasa sedikit kagum padanya. Zuan bertanya, siapa yang mengatakan bahwa Tuan Seven sedang bersama seorang wanita manis yang tersenyum? Dia adalah rekan dari Komando Yi, kata Xiao Jianren sambil menatap Zhang Zitong. Zhang Zitong menjelaskan, itu adalah penggunaan token perunggu dari sini. Namanya Jiang Zong. Apakah terjadi sesuatu? Bawa aku menemuinya, kata Zuan tegas. Semua ini hanya kebetulan belaka. Monster kura-kura itu mengatakan bahwa seorang wanita melemparkan Golden Token Seven ke udara, sementara utusan itu menggambarkan penampilan wanita itu. Jelas bahwa mereka telah mencoba menarik perhatian ke pusat kebebasan. Jika bukan karena fakta bahwa dia kebetulan mengenal Tang Tianer, dia mungkin benar-benar akan terus menyelidiki ke arah pusat kebebasan. Zhang Zitong dan yang lainnya saling berpawai, merasa ada yang tidak beres. Namun, saat ini mereka tidak berani bertanya lebih jauh dan berkata, Tuan Eleven, Jiang Zong kebetulan sedang berlibur hari ini. Rumahnya ada di sebelah barat kota. Haruskah kita mengirim seseorang untuk membawanya ke sini? Pimpin jalan, kita akan langsung ke sana, perintah Zuan. Segala bawahnya menggigil, karena itu berarti pasti ada yang salah dengan Jiang Zong. Zhang Zitong tidak berani menangani masalah ini secara sembarangan dan memimpin kelompoknya ke arah barat kota. Mereka semua berdiri sepanjang jalan. Mereka segera tiba di sebuah rumah yang sudah usang. Zuan tidak mengatakan apa-apa saat dia menendang pintu hingga terbuka dan masuk. Namun, ia segera putus asa, karena halamannya terlalu sepi. Jika Jiang Zong ada di sana, ia akan bergegas keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tidak mungkin tidak akan ada reaksi sama sekali. Tak lama kemudian, Xiao Jianren keluar untuk melaporkan hasil penyelidikannya, berkata, Jiang Zong tidak ada di rumah. Ekspresi Zhang Zitong berubah. Saat malam sudah larut, namun seorang utusan bordir tidak beristirahat di rumah. Kemana lagi mereka akan pergi? Bagaimanapun, semua seni bordir memiliki aturan khusus mereka sendiri. Bahkan ketika mereka libur, mereka harus selalu siap sedia. Mungkin selalu ada misi yang harus mereka tangani. Iklan oleh Pub Future. Tanya saja pada tetangga, perintah Zuan. Xiao Jianren mengangguk, lalu memimpin bawahannya untuk mencari di sekitarnya. Sementara itu, Zuan mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Zhang Zitong, seperti apa Jiang Zong biasanya. Perilakunya memang selalu sedikit licik, tetapi Anda tidak akan bertahan lama di bidang pekerjaan kami jika Anda tidak dapat beradaptasi dengan keadaan, jawab Zhang Zitong. Tidak banyak lagi yang bisa dilakukan. Siapapun yang dapat bekerja sebagai salah satu dari kami pasti telah diselidiki latar belakangnya secara menyeluruh. Zuan mencibir, begitukah? Menurutku kamu sama sekali tidak licik. Zhang Zitong agak tertekan saat dia menjawab, dengan kepribadianku, memang mudah bagiku untuk menyinggung perasaan orang. Itu semua berkat perhatian Tuan Tujuh. Aku sudah menganggapnya sebagai ayah angkatku. Itulah sebabnya aku benar-benar ingin mencari tahu pembunuhnya sesegera mungkin. Apakah benar-benar ada yang salah dengan Jiang Zong ini? Dia sudah menghilang, tapi kamu masih berpikir tidak ada masalah. Zuan menjawab tanpa ekspresi. Xiao Jianren berlari kembali sambil terengah-engah dan berkata, Bos, tetangga mengatakan bahwa mereka melihatnya di malam hari, dan mereka bahkan melihat lampu rumahnya menyala, jadi mereka berasumsi bahwa dia sedang tidur di dalam. Zuan mengerutkan kening. Dia masuk ke dalam kamar dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat tempat tidur yang berantakan, dia memeriksa suhu di dalam dan berkata, sepertinya dia pergi belum lama ini. Ekspresi Xiao Jianren berubah. Dia bertanya, kita baru saja mulai menyelidikinya, tetapi dia sudah melarikan diri. Ekspresi para embroidered envoy di sekitarnya dengan cepat menjadi tidak wajar. Mereka semua adalah profesional, jadi mereka menyadari bahwa hanya ada satu kemungkinan, ada mata-mata di antara mereka. Ketika tatapan mereka tertuju padanya, Zhang Zitong bertanya dengan cemberut, apakah kamu mencurigaiku membocorkan informasi?
Xiao Jianren terkekeh malu, lalu menjawab, itu bukan niatku. Dia tentu saja tidak ingin mencurigainya, tetapi Jiang Zong adalah bawahannya. Terlebih lagi, dia memang mengikuti kasus Golden Token Seven. Zuan berkata, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku memperhatikannya sepanjang waktu dan dia tidak membocorkan informasi apapun. Bukan hanya dia, tidak ada aktivitas mencurigakan di antara orang-orang yang bepergian bersama mereka. Dengan perbedaan kultivasi yang begitu besar, tidak ada satu gerakan pun dari orang-orang ini yang bisa luput dari perhatiannya. Zhang Zitong segera menghela napas lega. Kesannya terhadapnya sedikit membaik. Namun, ia segera menyadari bahwa Golden Token 11 tidak pernah sepenuhnya menghilangkan kecurigaannya terhadapnya, dan bahwa ia masih diam-diam mengawasinya. Zuan perintahkan penangkapan Jiang Zong. Temukan dia secepat mungkin. Iklan oleh Pub Future. Seseorang menerima perintah itu dan meneruskannya. Zhang Zitong akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Jiang Zong tiba-tiba lari? Apa yang terjadi padanya? Zuan menjawab, seseorang dengan sengaja menuntun kami untuk menyelidiki pusat kebebasan. Dia memberi mereka ringkasan kasar tentang apa yang telah terjadi. Siapa dalang di balik semua ini? Rencana ini benar-benar dalam. Xiao Jianren berteriak kaget. Ikuti novel terkini di NOV 3LB Info per meter. Zhang Zitong berkata sambil mengerutkan kening, yang lebih membuatku penasaran adalah bagaimana Jiang Zong bisa mendapatkan informasi di saat yang genting seperti ini. Itulah yang tidak dapat dipahami Zuan. Mereka berbicara beberapa saat lagi, tetapi tidak dapat menemukan apapun, jadi dia meminta mereka untuk terus menyelidiki jejak Jiang Zong. Dia sendiri kembali ke stasiun pemancar. Keesokan harinya, Zuan ingin mencari Yan Suehen dan Cucu Yan, tetapi ketika dia tiba di kediaman mereka, dia menemukan bahwa kedua wanita cantik itu sudah lama pergi. Zuan menggertakkan giginya. Yan Suehen benar-benar orang yang sangat kejam. Dia tidak hanya menolak untuk bertemu dengannya, dia juga tidak membiarkan Cuyan bertemu dengannya. Tapi hubungan kita bertiga benar-benar menyebalkan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya di masa depan. Zuan berjalan ke sebuah gang dengan suasana hati yang berat. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu kecil terbang di depannya, membuatnya terkejut. Ternyata ada kupu-kupu di tengah musim dingin. Dunia ini benar-benar berbeda. Beberapa kupu-kupu terbang ke arahnya, lalu berputar-putar di sekelilingnya seperti dedaunan. Mereka menambahkan sedikit perasaan hangat pada hari musim dingin yang dingin. Zuan mengulurkan tangannya. Kupu-kupu di depannya mengepakkan sayapnya dan berhenti di jarinya. Kupu-kupu itu memperlakukan jarinya seperti kelopak bunga, lalu menundukkan kepalanya untuk menggigitnya. Senyum mengembang di wajah Zuan. Ia hendak membelai kupu-kupu itu ketika tiba-tiba ia merasakan sakit yang menyengat. Ekspresinya berubah. Ia segera membuang kupu-kupu itu dan melihat tangannya. Ada sedikit darah di ujung jarinya. Selain itu, darah itu berubah menjadi warna kebiruan, kupu-kupu itu jelas beracun. Tiba-tiba, suara tawa yang terdengar seperti lonceng perak terdengar. Seorang wanita muda cantik duduk di pohon di dekatnya. Pakaiannya yang berwarna-warni membuatnya tampak seperti kupu-kupu yang cemerlang saat berkibar tertiup angin. Sementara itu, kupu-kupu kecil itu kebetulan berhenti di jarinya, tampak menggemaskan dan lucu. Kaukah itu? Seru Zuan sambil melotot. Nona muda ini tentu saja adalah putri kupu-kupu yang ditemuinya kemarin, Zhao Xiaodi. Saya sarankan kamu untuk tidak menggunakan ki dengan gegabah. Setelah terkena racun saya, semakin banyak skill yang kamu gunakan, semakin cepat kamu akan mati, kata Zhao Xiaodi. Kemudian, dia tiba-tiba mengubah nadanya dan melanjutkan, tidak, sebenarnya, kamu tidak akan mati secepat itu. Racun akan mengalir melalui meridianmu terlebih dahulu dan membuat seluruh tubuhmu mati rasa, lalu menyerang organ dalammu. Kemudian, isi perutmu akan mulai mencair secara bertahap, akhirnya berubah menjadi genangan cairan kental. Yang terpenting, kesadaranmu akan tetap utuh sepanjang waktu. Kamu akan mengalami ketakutan seluruh tubuhmu akan mencair. Hehe, hanya memikirkannya saja sudah sangat menarik. Zuan berkata dengan serius, aku adalah utusan kekaisaran yang mengemban misi yang mulia, namun kau telah menggunakan metode pembunuhan yang begitu kejam kepadaku. Bahkan ayahmu, Raja Qi, tidak akan mampu menghadapi konsekuensinya. Cek, kau ingin menggunakan kaisar untuk menakutiku. Zhao Xiaodi sering membalas dengan kata-kata menghina. Kau benar,
Jika masalah ini terbongkar, semuanya akan menjadi rumit. Tapi kau tidak lebih dari sekumpulan darah, jadi siapa yang tahu kalau aku yang melakukannya? Geng ini sangat terpencil sehingga tidak akan ada yang datang ke sini. Bukankah tidak apa-apa jika aku membuang otakmu ke selokan acak, sehingga semua bukti terhapus? Benar, aku masih belum menyangka bahwa meskipun seluruh tubuhmu akan meleleh, otakmu tidak akan meleleh, kan? Dia sengaja menggambarkan penyakitnya dengan sangat rinci, bermaksud melihat Zuan pingsan karena ketakutan. Namun, suasana hati Zuan yang apatis benar-benar sedikit melemahkan semangatnya. Dia berpikir, apakah ini hanya keputusasaan akan kematian yang tak terelakkan? Kalau begitu aku harus mencoba memberikan sedikit harapan. Tentu saja, putri ini sama sekali tidak peka terhadap perasaan orang lain. Jika kau memohon padaku, aku akan mempertimbangkan untuk memberinya penawarnya, kata Zhao Xiaodi, sambil menatapnya dari atas. Dia terdengar geli saat bertanya, apakah kamu ingin hidup? Bab 1607, keberuntungan naik dan turun. Zuan menghela napas dan berkata, wanita perlu lebih memperhatikan saat mengenakan gaun, terutama saat mengenakan gaun tinggi. Kamu membiarkan orang lain melihat segalanya. Zhao Xiaodi sempat teralihkan perhatiannya dan secara naluriah menekan gaunnya. Kemudian, dia melayang turun seperti kupu-kupu dan meludah, bajingan, kau mencari kematian. Anda telah berhasil menipu Zhao Xiaodi untuk +452 +452 +452. Apa yang ingin kau lakukan di sini? Tanya Zuan sambil mengerutkan kening. Berlututlah dan bersujudlah kepada putri ini 100 kali. Jika suasana hatiku membaik, siapa tahu, aku mungkin bisa memberimu penawar racun untuk meringankan penderitaanmu, kata Zhao Xiaodi, senyum kejam muncul di wajahnya. Dia tidak ingin membunuhnya secepat itu, tetapi jika orang ini ingin mendapatkan penawarnya hanya dengan 100 kali bersujud, itu sama saja. Dengan delusi, pertama, dia akan menggunakan metode ini untuk menghancurkan harga dirinya. Begitu dia mulai bersujud, semuanya akan menjadi jauh lebih mudah. Dia bisa saja mengubahnya menjadi salah satu anjingnya dalam kasus itu. Zuan berkata dengan tenang, jika aku tidak salah ingat, kemarin seharusnya adalah pertama kalinya kita bertemu. Mengapa kamu begitu memusuhi aku? Zhao Xiaodi berkata sambil mencibir, hanya orang lemah yang peduli dengan hal seperti itu, seolah-olah seseorang membutuhkan alasan untuk bertindak melawan mereka. Namun, suasana hati putri ini hari ini cukup baik, jadi tidak ada salahnya untuk memberi tahu Anda. Anda berkomplot melawan kakak laki-laki saya, dan bahkan dengan sengaja menghancurkan rencana ayah saya, Kaisar. Hal-hal itu sudah lebih dari cukup untuk menyinggung saya, namun Anda masih memiliki keberanian untuk bertanya kepada saya mengapa. Saya benar-benar tidak pernah menyangka Anda begitu naif. Berkomplot, Zuan mengulanginya, menatapnya dengan ekspresi aneh. Apakah wanita ini menghabiskan begitu banyak waktu di pegunungan sehingga otaknya menjadi bubur karena kultivasi? Zhao Xiaodi mendapat kesan bahwa Zuan meremehkan kekuatannya, membuatnya tidak senang. Dia berkata, saya paling memahami bakat kakak laki-laki saya. Meskipun dia menghabiskan banyak energinya untuk wanita dan urusan duniawi, kultivasinya jelas bukan sesuatu yang bisa Anda tangani. Saya benar-benar tidak tahu metode memalukan dan tercela apa yang Anda gunakan untuk merencanakan melawannya. Saat dia terus berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu tidak membela diri? Acts by Pub Future, reaksi Zuan cukup aneh. Biasanya, dia seharusnya berguling-guling di tanah karena kesakitan setelah terkena racunnya. Sikap tenangnya membuatnya merasa tidak nyaman. Kenapa aku harus membela diri? Zuan menjawab dengan acuh tak acuh. Aku hanya menonton dengan tenang penampilanmu yang aneh. Novel terbaru di Discover.com. Sikapnya yang tenang membuat Zhao Xiaodi merasa seperti badut. Ia pun marah besar. Anda telah berhasil menipu Zhao Xiaodi untuk +499 +499 +499. Namun, Zhao Xiaodi tidak bodoh. Dia tidak kehilangan akal karena marah. Dia menatap Zuan dengan tenang, dan bertanya, kamu tidak diracuni. Bagaimana mungkin, bahkan seorang kultivator tingkat master akan setengah mati setelah terkena racunnya. Tentu saja, seorang tingkat master tidak akan membiarkan dirinya diracuni dengan mudah. Zuan menatap jarinya, luka di ujung jarinya sudah sembuh. Sutra asal mula primordialnya tidak hanya memberikan tubuhnya kemampuan generasi yang luar biasa,
tetapi juga memiliki efek detoksifikasi. Setidaknya, sejauh ini tidak ada racun yang mampu berbuat banyak padanya. Ketika dia melihatnya berdiri di tempat tanpa bergerak, Zhao Xiaodi hanya berasumsi Zuan berpura-pura tenang, tetapi sebenarnya diam-diam sedang menangani racun tersebut. Karena itu, dia tidak memberinya kesempatan untuk pulih dan menyerbunya. Jika dia mulai bertarung dan menggunakan ki-nya, tidak mungkin lagi untuk menekan racun tersebut. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa dia sama sekali tidak tampak khawatir. Namun, dia tidak khawatir. Dia selalu menjadi murid Heavenly Sorrow dengan bakat luar biasa, yang kedua setelah kakak senior Ziyin. Bukankah orang seperti ini, tanpa fluktuasi ki, sangat mudah dihadapi? Dia mengangkat tangannya, kuku-kuku merahnya bahkan lebih tajam dari pisau. Warna merah itu berasal dari cat kuku yang dibuatnya dengan mencampurkan berbagai macam bunga beracun, warnanya indah sekaligus mematikan. Begitu saja, dia mengarahkan kukunya langsung ke leher Zuan. Dia mengendalikan kekuatannya dengan sempurna, serangannya cukup kuat untuk melukai Zuan dengan serius, sekaligus mencegahnya dari kematian seketika. Ketika dia melihat Zuan mengangkat tangannya, dia mencibir. Apakah dia baru menyadari bahwa dia perlu membela diri sekarang? Sudah terlambat, kecepatan reaksi seperti itu bahkan lebih rendah daripada murid biasa di sektenya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana kakak laki-lakinya yang sampah itu bisa kalah dari orang ini. Namun, setelah beberapa saat, dia tertegun. Jelas bahwa pria itu baru saja berada di depannya, tetapi dia dengan cepat kehilangan jejaknya. Dalam sekejap, tangan Zuan tiba lebih dulu, meskipun hanya bergerak setelah tangannya. Pria itu meraih pergelangan tangannya, menggunakan momentumnya sendiri dan memutarnya. Kekuatan yang luar biasa membanjiri Zhao Xiaodi, dan dia tidak bisa lagi menggerakkan tangannya. Tubuhnya berputar dalam lingkaran, dan kuku-kuku tajam dan cemerlang yang dia tujukan ke Zuan sekarang melesat menuju lehernya sendiri. Arts by Pub Future, pupil mata Zhao Xiaodi menyempit. Bahkan dia tidak akan mampu mengatasi racunnya sendiri. Astaga, Zuan merasa tangannya kosong. Zhao Xiaodi telah menghilang, digantikan oleh kupu-kupu kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, kupu-kupu itu berkumpul lagi beberapa zang jauhnya, berubah menjadi Zhao Xiaodi. Menarik sekali, komentar Zuan, merasa sedikit kagum dengan keterampilan itu. Berubah menjadi kupu-kupu untuk menghindari serangan tampaknya cukup mengagumkan. Sementara itu, Zhao Xiaodi terlihat sangat ngeri. Dia tidak bisa lagi bersikap puas seperti kucing yang memelihara tikus. Dia bertanya, apa saja yang ada di level kultivasimu? Aku juga tidak tahu, jawab Zuan dengan kesal. Sejak rune Weapon Chart dan efek Heaven Devouring Sutra bergabung, sistem pelatihannya menjadi sangat berbeda dari biasanya. Levelnya saat ini yang 70 tidak memberitahu apapun. Zhao Xiaodi hanya mengira bahwa dia menyembunyikan kebenarannya. Dia berkata sambil mencibir, aku tahu bahwa aku memang meremehkanmu sebelumnya. Tapi aku akan bersikap serius sekarang. Dia bisa merasakan sedikit dari Master Sekte yang kuat. Zuan mungkin memproses beberapa metode khusus yang menyembunyikan auranya. Tidak mungkin dia bisa lebih kuat dari Master Sekte, kan? Begitu dia berbicara, pakaiannya berdesir dan dia berkibar di sekitar Zuan seperti kupu-kupu. Dia tetap waspada terhadap keterampilan sebelumnya, tidak berani menutup jarak lagi dengan gegabah. Sebaliknya, dia berencana untuk membingungkannya dengan keterampilan gerakan yang menyesatkan dan mencari peluang untuk memanfaatkannya. Keterampilan langkah kupu-kupu pelangi miliknya adalah keterampilan yang bahkan dipuji oleh gurunya. Tentu saja, itu akan lebih dari cukup untuk melawan bajingan ini. Kenapa ada celah di mana-mana? Zhao Xiaodi bergumam bingung. Dari sudut pandang manapun, dia tampak seperti orang biasa. Jadi, apa yang terjadi sebelumnya? Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengatupkan giginya dan menyerang Zuan dari belakang. Apapun caranya, dia bisa berubah menjadi kupu-kupu dan melarikan diri, jadi dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tepat pada saat itu, tangan Zuan bergerak lagi. Zhao Xiaodi melompat ketakutan. Ketika dia mengingat apa yang baru saja terjadi, dia segera berubah menjadi kupu-kupu untuk melindungi dirinya dan melarikan diri. Tiba-tiba, ia melihat seekor burung besar yang aneh, dan gelombang suara yang tak terlihat berdesir keluar. Pikirannya menjadi kosong. Kupu-kupu itu tampak seperti telah dihantui badai salju dan jatuh dari langit, berhamburan ke seluruh tanah. Pada akhirnya,
mereka bergabung kembali ke dalam tubuhnya. Ketika Zhao Xiaodi tersadar dari lamunannya, ia mendapati tangan Zuan sudah menekan titik akupuntur utama di bahunya. Dia tidak bisa memulai sedikit pun energinya. Lagi, apakah kamu ingin hidup? Ketika An bertanya di dekat telinganya, suaranya terdengar geli. Zhao Xiaodi dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia tidak menyangka kata-katanya sendiri akan kembali padanya secepat itu. Bab 1608, aku belum pernah mendengar permintaan aneh seperti itu. Zhao Xiaodi perlahan mulai tenang dari rasa khawatirnya yang awal. Ekspresi arogansinya sebelumnya kembali muncul saat dia membalas, "Apa, kamu benar-benar berani membunuhku? Aku Putri Raja Qi, seseorang dengan gelar yang diberikan oleh istana, Putri Kupu-Kupu. Jika kamu benar-benar melakukan sesuatu padaku, itu akan menjadi kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati 9 generasi." Zuan mengangguk dan berkata, "Jika pengadilan mengetahuinya, itu memang akan sedikit rumit. Kau masih tidak mau melepaskanku setelah menyadarinya." Zhao Xiaodi menjawab, merasa sedikit bangga ketika mendengar suara Zuan yang lembut. Secara naluriah ia ingin melepaskan tangannya, tetapi sayangnya, Zuan telah membatasinya dengan cara yang membuatnya tidak dapat memulai sedikit pun kekuatan. Ia tidak bisa bergerak sama sekali. Zuan tersenyum. Ia menggerakkan tangan Zhao Xiaodi, mengangkat kuku merah berkilaunya ke lehernya. Ia berkata, "Racunmu ini cukup kuat, tetapi aku tidak yakin kau memiliki kekebalan terhadap racunmu sendiri. Tetap saja, kamu tidak lebih dari sekumpulan darah, jadi siapa yang tahu bahwa aku yang melakukannya? Geng ini sangat terpencil sehingga tidak akan ada yang datang ke sini. Bukankah tidak apa-apa jika aku membuang otakmu ke selokan acak, sehingga semua bukti terhapus?" "Oh, benar, kau bilang meskipun seluruh tubuhmu akan meleleh, otakmu tidak akan meleleh, kan?" Ketika mendengar kata-kata yang sudah tidak asing lagi itu, Zhao Xiaodi hampir menangis. Dia benar-benar tidak menyangka kehancuran akan datang secepat itu. Dengan status dan pelatihannya yang tinggi, kapan dia pernah sedekat ini dengan pria lain? Dia bahkan bisa merasakan panas yang berasal dari telapak tangannya. Dulu, ia pernah bermimpi dipeluk sedekat itu dengan kekasihnya, tetapi ia tidak pernah menyangka pengalaman intim pertamanya akan terjadi dalam situasi seperti ini. Akan tetapi, ia tidak merasakan keajaiban, juga tidak merasakan kemarahan. Yang tersisa hanyalah kengerian. Dia memahami kengerian racunnya sendiri lebih dari siapapun. Proses peleburan di mana pikirannya tetap jernih sementara tubuhnya perlahan-lahan hancur benar-benar akan membuatnya berharap dia mati saja. Dia punya penawarnya, tetapi titik akupunturnya tertutup dan dia tidak bisa mengeluarkannya. Tidak mungkin dia akan memberikannya padanya. Tidak, oh. Saat menjawab, kedengarannya geli. "Kalau begitu, bagaimana kalau kau berlutut dan bersujud 300 kali padaku? Suasana hatiku mungkin membaik dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Jelas aku hanya meminta 100. Zhao Xiaodi berteriak panik. Zuan membalas dengan cemberut, "Kenapa, tidak bisakah aku melakukan 300? Zhao Xiaodi menggigit bibirnya dan mengalihkan pandangannya tanpa suara. Sebagai tanggapan, Zuan kembali mendekatkan tangannya ke lehernya dan melanjutkan, "Apa, kamu tidak mau? Kalau begitu, kamu tidak bisa menyalahkanku karena bersikap kejam." Zhao Xiaodi menarik napas dalam-dalam, tetapi dadanya masih turun dengan cepat. Jelas terlihat bahwa dia benar-benar takut, tetapi dia berpura-pura tenang sambil berkata, "Jika kau akan membunuhku, maka bunuh saja aku. Sebagai anggota keluarga kerajaan, jika aku harus dipermalukan sedemikian rupa agar tetap hidup, lebih baik aku mati saja. Tetapi mungkin orang lain tidak akan mengetahuinya. Jika kau benar-benar membunuhku, akan selalu ada petunjuk. Jika itu terjadi, baik ayahku, kaisar, istana, atau sekte kesedihan surgawi, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu mengancamku?" Zuan menjawab dengan ekspresi dingin. Kemudian, dia mengambil kuku jarinya dan menggambarnya di lehernya. Ketika dia merasakan sakit yang menyengat dan mencium sedikit darah, Zhao Xiaodi berteriak panik, "Tidak! Penawarnya, cepat, berikan aku penawarnya. Apakah kamu akan bersujud?" Zuan bertanya dengan dingin. "Aku akan melakukannya." Zhao Xiaodi meratap sambil menangis. "Orang ini benar-benar iblis. Kenapa kamu tidak melakukannya lebih awal? Kamu seharusnya diberi hukuman dulu," kata Zuan dingin. "Di mana penawarnya?" "Ada di kantong bagian dalamku, di botol porselen hijau."
Zhao Xiaodi berkata cepat. Dia bisa merasakan racun menyebar melalui luka-lukanya. Kalau bukan karena dia memiliki daya tahan yang kuat terhadap racun karena berada di sekitar racun sepanjang waktu, hampir separuh tubuhnya pasti sudah membusuk. Zuan tidak perlu khawatir tentang tipuannya. Dia menarik tangannya dan mencari area di dekat dadanya. Ketika dia menemukan penawarnya, dia memberikannya padanya. Batuk-batuk gelombang, Zhao Xiaodi terbatuk dengan keras. Ketika dia merasa Zuan melepaskannya, dia segera mengambil penawarnya dan mengoleskannya ke luka di lehernya. Orang ini benar-benar iblis. Dia benar-benar berani mencoba membunuhnya dengan begitu berani. Zuan dengan tenang memperhatikannya menjalani prosesnya sebelum bertanya, apakah kamu akan bersujud sekarang? Zhao Xiaodi menggertakkan giginya. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, sebelumnya aku memang salah. Aku minta maaf atas tindakanku. Zuan mencibir dan menjawab, jika permintaan maaf berarti sesuatu, mengapa dunia ini membutuhkan hukum? Kau bertindak berdasarkan kepentingan pribadimu saat ini, bukan? Jika kau punya kemampuan, mengapa kau tidak membawaku ke pengadilan? Gerutu Zhao Xiaodi. Zuan tertawa jengkel, lalu menjawab, kamu menginginkannya. Berapa banyak pejabat yang berani mengganggu Putri Raja Qi? Zhao Xiaodi menarik napas dalam-dalam. Dia menatapnya dengan ekspresi yang bertentangan, berkata, aku sudah minta maaf padamu. Apa lagi yang kamu inginkan? Aku ingin kau bersujud, jawab Zuan terus terang. Zhao Xiaodi berkata dengan gigi terkatup, aku masih seorang putri. Aku punya harga sendiri, tahu. Ikuti novel terbaru on novelbin.com. Zuan terus menatapnya dengan dingin tanpa ada niat untuk mengubah pikiran. Zhao Xiaodi menguatkan dirinya dan berkata, kau tahu, aku sebenarnya sudah melihat rencanamu. Kau tak akan berani membunuhku. Kalau begitu, kita berdua harus mundur. Aku akan meminta maaf padamu, dan aku akan memberikan hadiah yang besar. Kamu dapat memilih dari semua jenis harta karun dan senjata suci. Oh, apa yang aku inginkan? Apa kau punya? Satu tetes esensi surga, atau batu akik pencerahan? Tanya Zuan. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menciptakan kembali tubuh permaisurinya, dia tidak hanya akan membiarkan Zhao Xiaodi pergi, dia bahkan akan mempertimbangkan untuk memperlakukannya dengan baik. Apa itu? Zhao Xiaodi bertanya dengan heran. Dia berasal dari keluarga kerajaan dan bahkan pernah belajar di Sekte Papan Atas, Sekte Kesedihan Surgawi, jadi pengetahuannya cukup mengesankan. Akan tetapi, dia bahkan belum pernah mendengar nama-nama benda itu. Zuan bertanya dengan bingung, kalau begitu, bagaimana kalau kau memberiku senjata tingkat dewa? Zhao Xiaodi berteriak panik, hanya ada sedikit senjata tingkat dewa di dunia ini. Jika tidak berada di tangan Kaisar Iblis, maka itu ada di tangan Kaisar Manusia. Di mana aku bisa menemukan sesuatu seperti milikmu? Zuan mencibir dan berkata, kau terus menolak ini dan itu, bahkan setelah mengatakan kau akan membiarkanku memilih apa yang ingin kau pilih. Lupakan saja, bersujud saja, kau jelas-jelas hanya mempersulitku. Teriak Zhao Xiaodi, merasa seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya. Kalau begitu, mengapa aku tidak mencari cara untuk memiliki senjata kelas abadi? Saya juga akan mencari beberapa obat-obatan kelas atas. Ini sudah merupakan hadiah yang sangat besar. Jangan bertindak terlalu jauh, karena kau tidak akan berani membunuhku dengan cara apapun. Anda telah berhasil menipu Zhao Xiaodi untuk plus 555 plus 555 plus 555. Meskipun senjata kelas abadi itu langka, dengan prestise ayahnya, Raja Qi, dia masih memiliki kesempatan mendapatkannya. Tetapi ayah pasti akan bertanya mengapa. Jika aku menceritakan apa yang terjadi, bukankah dia akan menguliti kehidupan orang ini? Lihat betapa pintarnya aku. Aku pasti akan membuat bajingan ini berlutut dan memohon ampun nanti. Aku tidak berani membunuhmu. Ulang Zuan, suasana menjadi kelanjutan ekspresinya. Zhao Xiaodi merasa semua bulu kuduknya berdiri. Meskipun Zuan belum melakukan apapun, dia merasakan aura kematian muncul. Dia tidak menyangka bahwa orang yang tampaknya tidak berbahaya ini akan mampu memberikan tekanan yang begitu mengerikan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa setelah Zuan membunuh Kaisar Iblis di ruang bawah tanah rahasia dan mengeksekusi guru besar di Istana Raja Iblis, dia telah mengembangkan kehadiran paling kuat yang bisa dibayangkan. Bagaimana mungkin dia bisa menentangnya? Aku salah, Zhao Xiaodi terisak, menangis sejadi-jadinya.
Tapi aku benar-benar tidak bisa bersujud. Kenapa kau tidak mencambukku dengan 300 kali pukulan? Mencambukmu, Zuan menjawab dengan ekspresi aneh. Teruslah bermimpi. Zhao Xiaodi kebingungan, lalu berkata, maksudku, kamu harus memukulku untuk melampiaskan amarahmu. Wajah memerah. Dia batuk beberapa kali untuk menyembunyikan rasa malunya, lalu menjawab, aku tidak memukul wanita. Pukul saja aku, anggap saja aku memohon padamu. Asal kau bisa melampiaskan amarahmu, itu tidak masalah. Zhao Xiaodi memohon dengan mata berair. Bersujud akan sangat memalukan, namun jika dia menanggungnya, itu akan berbeda. Itu hanya karena dia lebih lemah darinya, jadi itu tidak akan merusak harganya sendiri. Zuan berkata dengan ekspresi aneh, selama bertahun-tahun aku hidup, aku belum pernah mendengar permintaan aneh seperti itu. Bab 1609, Penipu. Tampaknya khawatir Zuan akan terus membuatnya bersujud, Zhao Xiaodi mengeluarkan cambuk dan meletakkannya di tangannya, sambil berkata, gunakan ini saja untuk memukulku. Selama kamu bisa melampiaskan amarahmu, itu seharusnya baik-baik saja. Zuan menatap cambuk kecil di tangannya, lalu meliriknya dengan aneh, dan berkata, mungkinkah kamu punya fetis yang aneh? Hah? Zhao Xiaodi bertanya dengan bingung, jelas tidak mengerti apa maksudnya. Pukul saja aku. Lanjutnya, rasa khawatirnya hampir membuatnya menangis lagi. Dia takut bahwa dia akan menolak dan mengungkit-ungkit lagi, jadi dia mulai menyemangatinya. Mungkin kamu tidak berani memukulku. Aku tidak berani, ulang Zuan. Dia tahu bahwa wanita itu sedang memberontak, tetapi ketika dia melihat ekspresi wanita itu yang memberontak, dia merasa agak sulit untuk menolaknya. Dia mengarahkan cambuk itu tepat ke pantat wanita itu. Ah! Zhao Xiaodi menjerit kesakitan. Zuan agak ragu, tetapi Zhao Xiaodi berkata, teruslah maju, aku bisa mengatasinya. Zuan terdiam. Ia kembali menurunkan cambuknya. Dia dapat melihat dengan jelas pantat Zhao Xiaodi bergetar. Namun, jubahnya benar-benar berkualitas tinggi, tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan setelah 2 kali dicambuk. Zhao Xiaodi mengerang dan menggigit bibir merahnya erat-erat, air matanya memenuhi matanya. Zuan berpikir dalam hati, haruskah aku meninggalkannya? Ini hanya menggambarkan seorang gadis kecil yang terlalu berlebihan. Namun, ketika dia mengingat penampilannya yang suka memerintah dan agresif, dan berpikir tentang betapa buruknya keadaannya jika dia lebih lemah, dia tetap mengeraskan hatinya dan mencambuknya lagi. Zhao Xiaodi tiba-tiba mengerang. Teriakannya yang menyakitkan sepertinya juga mengandung sedikit perasaan yang tidak diketahui. Namun, Zuan tidak terlalu memikirkannya dan menganggap suaranya terdistorsi karena kesakitan. Dia berencana untuk mencambuknya beberapa kali lagi dan kemudian menyelesaikannya. Bagaimanapun, tubuh petarung cukup kuat, dan tidak akan patah hanya dengan beberapa pukulan cambuk. Seniman bela diri suka memamerkan jenis senjata lain, tetapi bukankah tongkat juga cukup menarik? Namun, saat Zuan mencambuknya, teriakan Zhao Xiaodi menjadi semakin aneh, lebih terdengar seperti geraman daripada teriakan. Selain itu, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia menahan sesuatu. Jika kamu tidak tahan lagi, kamu bisa memilih untuk mengemis. Jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan memaafkanmu, kata Zuan. Dalam hati, menurutnya, aku benar-benar tidak cocok menjadi penjahat. Apakah aku benar-benar akan menyerah secepatnya? Zhao Xiaodi menggelengkan kepalanya, masih mempertahankan ekspresi bangga. Zuan teringat betapa sombongnya dia dan betapa bodohnya dia, jika dia tidak bisa memberikan pelajaran yang baik hari ini, dia hanya akan menyakiti lebih banyak orang di masa depan. Karena itu, dia mencambuknya lagi. Zhao Xiaodi akhirnya tidak tahan lagi, mengeluarkan tangisan yang manis dan intim. Kemudian, dia jatuh ke tanah, bahkan tidak bisa berdiri lagi. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, matanya berair saat dia menatap Zuan, tidak lagi membawa sedikit pun tanda-tanda ketidakadilan yang licik dan tidak terkendali. Sebaliknya, wajahnya benar-benar merah dan ketegangannya dipenuhi dengan beberapa emosi yang berbeda. Zuan tercengang. Sebagai orang yang berpengalaman, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya? Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang M. Tidak heran dia tidak memberikan poin amarah selama dia memukulnya. Bagaimana mungkin dia bisa melanjutkannya? Dia membuang cambuk itu dan melompat mundur, bertanya, apa-apaan ini? Iklan oleh Pub Future. Baru setelah waktu yang lama berlalu, Zhao Xiaodi merangkak berdiri.
Dadanya naik turun dengan hebat, dia jelas belum pulih dari sensasi luar biasa itu. Dia mengusap pipinya yang panas, dan ada ekspresi bingung di matanya saat dia bergumam, apa yang terjadi padaku. Setelah beberapa saat, barulah ia menyadari apa yang telah terjadi. Apakah dia benar-benar telah menunjukkan sisi yang memalukan di hadapannya? Ah, seharusnya aku bersujud saja. Semua ini salahnya. Saya akan membuatnya membayarnya suatu hari nanti. Tapi perasaan seperti itu tadi terasa sangat luar biasa. Zuan tidak tahu bahwa dia baru saja membuka dunia baru untuknya. Dia agak terdiam bahkan ketika kembali ke stasiun pemancar. Dia benar-benar tidak beruntung hari ini. Bukannya dia tidak bertemu Yan Suhen dan Cucu Yan, dia bahkan bertemu dengan seorang wanita gila. Tidak lama setelah dia kembali, Wang Bolin menemuinya dan berkata, "Tuan Zhu, kita harus bergegas ke Gunung Valet untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan Yang Mulia kepada kita. Menurutku, orang ini sungguh jujur. Dia ingin tinggal beberapa hari lagi di Yikomanderi untuk menghabiskan waktu bersama Yan Suhen dan Cucu Yan, tetapi sekarang setelah mereka pergi, tidak ada gunanya baginya untuk tinggal lebih lama lagi. Sebaliknya, ia akan terjebak dalam pertempuran antara pejabat setempat dan Raja Yan. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, berikan perintah untuk bersiap berangkat." "Mengerti," jawab Wang Bolin, merasa sangat gembira. Tampaknya Tuan Zhu adalah orang yang serius dan sungguh-sungguh, bukan salah satu bajingan licik yang suka berbasa-basi untuk mendapatkan posisi. Tidak peduli seberapa hebatnya Zhang Zijiang menjilat, bukankah dia akan sebanding denganku ketika berhadapan dengan pemimpin yang praktis seperti ini? Kemudian, Zuan pergi untuk memberitahu Xie Daoyun. Dia melihat Xie Daoyun sedang duduk di depan meja, menggambar sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar sambil tersenyum. Adik Linger benar-benar pekerja keras. Kamu selalu bekerja keras menggambar jimat bahkan di waktu luangmu. Ah, Xie Daoyun tersentak ketakutan. Dia segera menyembunyikan jimatnya di depannya, di bawah meja, dan berteriak kaget, "Kakak Zhu, mengapa kakimu tidak mengeluarkan suara saat berjalan?" Zuan samar-samar melihat sosok seseorang di kertas itu. Ekspresinya menjadi aneh. Mengapa Xie Daoyun tampak seperti sedang membaca buku terlarang oleh seorang guru? Dia tidak sedang menggambar sesuatu yang kotor, kan? Zuan berpikir, tetapi dia langsung menepisnya. Bagaimana mungkin seorang wanita bijak dan berbudi luhur seperti dia melakukan hal seperti itu? Ikuti novel terbaru on novelbin.com. Namun, dia tiba-tiba teringat Zhao Xiaodi. Dia biasanya memiliki penampilan yang aneh dan licik, namun sebenarnya dia adalah seorang M. Terkadang, preferensi seseorang yang benar-benar tidak dapat diprediksi. Untuk membantu meredakan kecanggungan Xie Daoyun, Zuan berkata dengan penuh perhatian, "Aku keluar sebentar dan baru saja kembali." "Iklan oleh Pub Future, apakah kamu mencari Nona Chu?" tanya Xie Daoyun. Dia mencari Zuan segera setelah dia bangun, tetapi dia tidak ada di sana. Dia sangat cerdas dan telah menebak kemana dia pergi. Zuan mengangguk dan berkata, "Sayangnya, mereka sudah pergi. Aku juga tidak tahu kemana mereka pergi." Xie Daoyun mencoba menghiburnya dan berkata, "Kakak Zhu tidak perlu terlalu berhati-hati. Mereka yang ditakdirkan untuk bertemu lagi akan bertemu lagi. Kau akan segera bertemu lagi dengan mereka." Tiba-tiba ia teringat bagaimana meskipun ia meninggalkan ibu kota sendirian, ia akhirnya ditemukan kembali olehnya saat ia sedang dalam masa krisis. Bukankah itu lebih seperti pertemuan yang ditakdirkan sekali dalam 1000 tahun? Kata-kata adik Linger selalu menyenangkan, kata Zuan, suasana hatinya membaik. Ia kemudian menceritakan alasan perjalanannya. Xie Daoyun menjawab, "Saya juga kebetulan perlu pergi ke Gunung Valet untuk menyelesaikan misi saya." Dia terdiam sesaat, lalu tiba-tiba bertanya, "Kakak Zhu, haruskah kamu mencari satu set pakaian untukku? Aku ingin berpakaian seperti salah satu prajurit pribadimu." Zuan bertanya dengan bingung, "Kenapa?" Xie Daoyun berkata, "Terdengar malu, misi saya kali ini adalah untuk melihat apakah ada formasi berbahaya yang didirikan di Gunung Valet. Jika saya melakukannya secara terbuka, itu akan menyiratkan bahwa saya tidak mempercayai guru negara, yang akan sangat tidak sopan kepadanya dan menarik gosip orang lain. Akan sangat buruk jika berakhir dengan menimbulkan konflik antara akademisi dan guru negara." Zuan merasa itu masuk akal. Jika memang ada yang salah dengan guru negara, maka penyelidikannya bisa jadi berbahaya.
Lebih aman baginya untuk mengikuti. Karena itu, dia mengeluarkan satu set pakaian dari Brilliant Glass Bed-nya dan berkata, aku tidak punya yang baru, tapi ini satu set yang pernah kupakai sebelumnya. Haruskah aku bertanya pada yang lain? Dia selalu berganti identitas, jadi dia tentu saja menyiapkan seragam cadangan. Xie Daoyun mengambil pakaiannya dan berkata, tidak perlu. Set ini sudah cukup bagus. Jika pria lain pernah mengenakan pakaian itu sebelumnya, dia tidak akan pernah memakainya, tetapi kakak laki-lakinya Zhu berbeda dari orang lain. Zuan menghela napas lega sebelum berkata, adik Linger harus segera berganti pakaian. Kami akan segera berangkat. Dia berpikir dalam hati, setelah aku meninggalkan kota Yi, menyelidiki kasus Golden Token Seven mungkin akan menjadi sulit. Aku harus berlari bolak-balik sepanjang malam lagi. Wajah Xie Daoyun sedikit memerah saat dia bertanya, bisakah kakak keluar dulu? Aku akan berganti pakaian. Meskipun dia memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya, bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu sebelumnya? Zuan merasa sedikit malu. Dia segera pergi dan menutup pintu, sambil berkata, maaf, aku agak terlambat tadi. Sementara itu, daerah yang biasanya tenang dan terpencil di sekitar Gunung Valet dipenuhi orang. Ternyata, 9 sekte Tao berkumpul untuk mengadakan kompetisi besar di Gunung Valet. Murid-murid mereka sibuk mendaftarkan diri di gerbang gunung. Saat itu, dua pemimpin dari kelompok yang jauh berbicara satu sama lain melalui Qi. Tuan, apakah layar mereka bisa mengenali kita sebagai orang palsu? Jangan khawatir, sekte-sekte Tao tidak sering berinteraksi satu sama lain. Yang kita pikirkan hanyalah satu hal yang tidak penting. Akan aneh jika mereka bisa mengenali kita. Keduanya berpenampilan biasa saja, tetapi suara mereka sangat enak didengar. Bab 1610 Kegilaan. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda, bergumam pelan, para petani hebat dari 9 sekte Tao semuanya ada di sini. Kami berdua berasal dari sekte iblis, jadi aku tidak bisa tidak merasa seolah-olah kami sedang berjalan langsung ke sarang harimau. Yang lebih kau perlakukan kejamnya. Itu sekte suci. Sekte iblis apa? Wanita muda itu tak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu. Semua orang menyebutnya begitu, dan menurutku kedengarannya cukup bagus. Orang lain menyebut kami sekte iblis untuk memfitnah kami. Mengapa kamu juga mengatakannya? Apakah otakmu membusuk atau semacamnya? Jawab yang lebih tua dengan kesal. Kunjungi situs web baru untuk novel baru. Tetapi bukankah Tuan kadang-kadang memanggil kita sekte iblis? Wanita muda itu membalas, menjulurkan lidahnya. Dia memeluk yang lebih tua sambil bertingkah seperti anak manja. Murid-murid lain semuanya melirik mereka. Mereka berpikir, wanita itu sangat jelek, namun masih berusaha bersikap manis, sungguh menjijikkan. Namun lidah kecilnya masih cukup manis. Wanita muda itu menatap tajam ke arah mereka semua dan berkata, jika bukan karena fakta bahwa kita tidak boleh membiarkan identitas kita terungkap hari ini, aku pasti sudah mencungkil mata mereka. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum tipis, itu lebih seperti iblis kita, ahem, gaya sekte suci. Fokus, kita hampir sampai di gerbang gunung. Mereka tampaknya sedang memeriksa sesuatu di sana. Keduanya segera tiba di gerbang gunung. Ada sekelompok murid sekte matahari sejati yang berdiri di sana. Semuanya berdiri dengan postur tegak. Energi mereka mengalir deras di sekeliling mereka, menunjukkan bahwa mereka memiliki pelatihan yang sangat baik. Wanita tua itu mendesah dan berkata, hanya satu sekte matahari yang benar saja yang sudah memiliki begitu banyak orang berbakat, bahkan para murid yang mengawasi gerbang juga sangat kuat. Keadaan akan menjadi semakin sulit bagi sekte suci kita di masa depan. Wanita muda itu mencoba membuatnya merasa lebih baik dengan berkata, Guru, jangan terlalu memikirkannya. Ini jelas bakat yang dipilih dengan sengaja, ditempatkan di sini untuk dijadikan etalase. Ini jelas tidak mewakili tingkat rata-rata murid mereka. Orang-orang munafik tahu suka melakukan hal seperti itu. Wanita tua itu mengangguk setuju, sambil berkata, kamu benar. Sekte wanita beraliran batu itu khususnya suka melakukan hal-hal seperti ini. Tuanmu terlalu khawatir akan hal yang sia-sia. Tentu saja, mereka berdua adalah Yun Jianyu dan Qiu Honglei dari Sekte Iblis. Penampilan mereka berdua telah berubah. Bahkan orang seperti Zuan, yang sangat mengenal mereka, akan merasa sulit untuk mengenali mereka. Para tamu, mohon tunggu sebentar, seorang murid Sekte Matahari Sejati memanggil ketika mereka tiba di depan gunung,
mendekati mereka dan menambahkan dengan cara yang halus dan sopan, apakah para tamu di sini memiliki surat undangan. Setelah itu, tampaknya khawatir bahwa para tamu tidak akan senang, ia dengan cepat menambahkan, setiap tahun, banyak orang datang untuk mengagumi Gunung Valet. Ada banyak orang yang mengikuti kompetisi 9 sekte kali ini dan mustahil untuk mengenali semua orang. Untuk mencegah kompetisi kami diganggu oleh penonton, kami telah memutuskan untuk melakukan proses ini. Saya harap para senior dapat memaafkan kami atas hal ini. Yun Jianyu mengangguk pelan. Qiu Honglei lalu menyerahkan batu gioknya sambil tersenyum lebar. Murid Sekte Matahari Sejati menghela napas lega saat melihat batu giok itu. Itu adalah batu undangan yang dibuat khusus oleh Sekte Matahari Sejati. Itu bukan sesuatu yang bisa direbut oleh orang luar. Tapi dari sekte mana adik perempuan ini berasal? Kultivasi mentalnya sungguh kuat. Dia jelas terlihat begitu, namun dia masih bisa begitu optimis. Dia benar-benar teladan bagi kita untuk belajar. Ketika dia melihat informasi pada ubin giok itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran, jadi itu adalah tetua Peng dari Pulau Kekosongan, suatu kehormatan. Silakan ikuti jalan setapak ini ke atas gunung, di sanalah puncak emas berada. Akan ada seorang murid di sana untuk mengatur pendaftaran Anda. Saat dia berbicara, dia memanggil seorang saudara junior untuk membimbing mereka. Yun Jianyu mengangguk dan berjalan ke arahnya. Qiu Honglei segera mengikutinya, berpikir bahwa gurunya benar-benar tenang. Aku hampir mati karena gugup memikirkan pengetahuan. Ketika mereka pergi, beberapa pengikut Sekte Matahari Sejati diam-diam berbicara melalui mereka. Mendengar bahwa 9 sekte telah mengalami tingkat perkembangan yang berbeda selama beberapa waktu. Banyak sekte yang telah jatuh. Namun, kupikir tidak peduli seberapa buruknya, itu tidak akan sampai sejauh itu, bukan? Namun, hari ini, aku menyadari kebenarannya. Apakah semua orang yang datang dari Pulau Kekosongan? Dan hanya seorang tetua yang memimpin jalan. Budidaya murid tampaknya juga tidak begitu mengesankan. Ada apa dengan tetua Peng di depan? Aku belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya, tetapi dia bersikap sombong, bahkan tidak mau berbicara banyak dengan kita. Dia jelas-jelas meremehkan kita. Saya pernah mendengar tentang seorang wanita pemandu dari Pulau Kekosongan yang bermarga Peng. Namun, dia biasanya menyendiri dan jarang keluar. Selain itu, dia juga pemarah dan tidak ada yang menyukainya. Itulah mengapa sebaiknya jangan memancing amarahnya. Bagaimanapun, dia masih seorang tetua. Kita tidak sebodoh itu, oke. Juga, penampilan mereka cukup unik. Mereka sama sekali tidak mirip dengan sekte agung kita. Para pemimpin mereka langsung memarahi mereka. Penampilan seseorang yang ditentukan secara alami. Kalian semua, jaga mulut kalian. Ya, kakak senior, jawab yang lain sambil menggigil. Mereka tidak berani bercanda lagi secara pribadi. Karena Gunung Ungu terletak di Hikomanderi, sudah lama ada banyak mitos dan legenda yang mengelilinginya sejak zaman kuno. Di masa lalu, karena Master Sekte benar saat itu, Wang Wuxi, telah mendukung Kaisar Pendiri, ia diberi Gunung Ungu sebagai ritus daulnya sendiri atas kontribusinya. Lebih jauh lagi, ia telah diberi gelar Guru Negara. Meskipun Gunung Valet hanya berjarak beberapa ratus mil dari kota Yi, statusnya di wilayah Yi sangat luar biasa. Mereka berada di luar kewenangan pemerintah setempat atau istana Raja Yan. Pegunungan Valet yang luasnya membentang ribuan li. Namun, semua orang sering menyebut Gunung Valet sebagai wilayah Sekte Matahari yang benar. Selain puncak utama Crouching Cloud Crown, ada juga puncak Danau Surgawi, puncak Naga Putih, puncak Bambu Surgawi, puncak Hati yang Waspada, puncak Hati yang Tenang, tebing Batu Abadi, puncak Guntur, dan puncak-puncak yang lebih kecil lainnya. Bahkan puncak-puncak yang lebih kecil dari ini terlalu banyak untuk dihitung. Puncak-puncaknya sering ditempati oleh para tetua sekte dan individu-individu lain dengan status luar biasa. Mereka tenggelam di puncak-puncak itu bersama para pengikut mereka. Sementara itu, kelompok Zuan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Valet. Perjalanan sejauh beberapa ratus mil akan memakan waktu setidaknya beberapa hari bagi pasukan dari dunia kuno, tetapi ini adalah dunia berlatih. Divisi pengawal bersenjata adalah pasukan yang dipilih dengan cermat yang hanya terdiri dari para petualang. Tunggangan mereka adalah ras yang sangat baik, jadi mereka tiba di kaki Gunung Valet hanya dalam waktu setengah hari. Ketika mendengar teriakan Xie Daoyun,
Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas kagum pada sejarah Sekte Matahari yang benar. Tidak heran mereka datang untuk memimpin 9 Sekte Tao. Qi ungu yang muncul setiap hari di Gunung Ungu sangat bermanfaat untuk berlatih, dan dapat meningkatkan pertumbuhan semua jenis obat spiritual dan sumber daya mineral. Itulah mengapa Sekte Matahari yang benar semakin kuat selama bertahun-tahun, jelas Xie Daoyun sambil mengikuti dari belakang dengan pakaian prajurit biasa. Dia benar-benar cantik dan sangat menawan. Zuan bertanya kepada Xie Daoyun dengan rasa ingin tahu, di belakang sana, apa yang dimiliki oleh ungu ini? Apakah tidak ada seorang pun yang mampu mengetahuinya dalam 1000 tahun terakhir? Banyak orang terpelajar telah memasuki pegunungan untuk menyelidiki sebelumnya, tetapi mereka semua kembali tanpa informasi baru, kata Xie Daoyun sambil menggelengkan kepalanya. Dalam 100 tahun terakhir, Gunung Valet menjadi ritus Dao Sekte Matahari yang benar. Setelah itu, tidak seorang pun diizinkan memasuki pegunungan untuk menyelidiki. Zuan tertawa dan berkata, jika aku seperti ini, aku juga tidak ingin merahasiakan wilayahku yang diketahui seluruh dunia. Di kejauhan, Zhang Zijiang dan Wang Bolin berspekulasi sambil memperhatikan keduanya mengobrol dengan gembira. Jika mereka memiliki pelayan pribadi yang cantik, betapa hebatnya itu. Setiap malam di tenda mereka pasti akan sangat menyenangkan. Keduanya secara refleks melihat ke arah pria-pria kasar di sekitar mereka. Mereka secara langsung merasakan perut mereka bergejolak. Zuan kemudian bertanya lebih lanjut tentang guru negara, Wang Wuxi. Xie Daoyun menjawab, guru negara adalah individu yang sangat berbakat. Pada masa lalu, Sekte Matahari yang benar sesungguhnya adalah salah satu sekte tingkat menengah ke bawah. Hanya melalui kekuatannya sendiri, sekte tersebut mencapai puncaknya saat ini. Dia melampaui semua rekan sejawatnya di Sekte Matahari Sejati di usia muda, lalu meraih kemenangan dalam kompetisi 9 sekte, mencatat rekor sebagai orang termuda yang menang dalam sejarah. Penampilannya juga tampan dan anggun, memikat hati banyak petualang wanita saat itu. Sayangnya, bahkan sampai sekarang, dia belum pernah menikah. Zuan tercengang, lalu berkata, dia adalah guru negara dan bahkan bagian dari Sekte Tao. Dia masih bisa menikahi seorang istri dan punya anak. Tentu saja, di antara 9 sekte, selain Sekte Giok Putih dan beberapa Sekte Tao lainnya yang tidak mempraktikkan pernikahan, sekte lainnya tidak memiliki batasan. Seperti itu, tentu saja, sebagai pembudidaya, mereka juga tidak terlalu menganjurkannya. Menurut Anda, aturan bodoh macam apa ini? Ini benar-benar merusak hubunganku dengan Yan Suehen dan Cucuyan. Kamu membuatnya terdengar sangat mengagumkan, namun dia tidak pernah menikah seumur hidupnya. Apakah dia tidak menyukai wanita? Tanya Zuan penasaran. Xie Daoyun menjawab dengan wajah memerah, apa yang kamu pikirkan? Alasan mengapa dia tidak pernah menikah adalah karena seorang wanita. Zuan tercengang, lalu bertanya, wanita mana yang memiliki pesona seperti itu, sampai bisa meninggalkan pria luar biasa seperti itu? Kamu pernah bertemu wanita itu sebelumnya, kata Xie Daoyun sambil tersenyum. Zuan menyesal. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia bertanya, itu bukan master sekte dari Sekte Giok Putih lagi, kan? Siapa lagi? Xie Daoyun menjawab dengan ekspresi yang seolah berkata, tentu saja. Zuan terdiam.